Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fistira Rakasiwi. Saya akan mempresentasikan bisnis plan industri es batu Frozen Cube. Latar belakang, es batu adalah satu komponen penting pada bisnis kuliner di mana penggunaan es batu ini sudah sangat melekat pada bisnis kuliner. Mulai dari mendinginkan minuman hingga mengawetkan daging agar bertahan lebih lama. Kondisi alam di Indonesia juga menjadi faktor tingginya permintaan es batu di pasar. Dikarenakan letak geografis Indonesia yang melewati jalur Khatulistiwa, sehingga permintaan es batu itu selalu tinggi. Dua, melihat kesempatan yang ada, saya sebagai penulis berencana menjalankan bisnis distribusi es batu guna untuk memenuhi permintaan pasar mengenai es batu yang menjamin kebersihannya dan mampu bersaing di dunia bisnis kuliner sebagai pembantu bahan pangan di bagian es batu. Visi misi usaha saya, visi menjadi produsen es batu yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pengusaha dalam bidang kuliner. Dua, membangun lingkungan bisnis yang positif dan sehat dalam lingkup kuliner. Misi saya berusaha melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan, membangun bisnis yang mengedepankan syariat Islam dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya, menjaga dan menjamin kebersihan dari produk yang dijual dengan mengambil sertifikasi halal. Konsep usahanya pada dasarnya pembuatan es batu itu cukup mudah karena pada dasar pembuatan es batu yaitu hanya memasak air dan memasukkan air tersebut ke kulkas. Karena itu usaha ini akan melakukan proses industrialisasi konsep dasar dari pembuatan es batu yang nantinya pembuatan es batu bias bisa dilakukan secara berskala besar, lalu proses produk tersebut di packing per unit dan di proses penjualan akan dilakukan penawaran ke berbagai usaha di bidang makanan kelas menengah ke bawah dan di pabrik dari sekitar Bali dalam radius 100 km. Target pasar. Pasar kuliner bisa dibilang sangat luas apalagi di Indonesia sendiri, di mana kita memiliki ratusan atau bahkan ribuan resep makanan tradisional. Ditambah lagi, generasi saat ini yang mulai berkreasi dengan menggabungkan resep tradisional dengan resep modern hingga membuat sangat banyak orang membuka usaha kuliner sendiri. Sasaran bisnis ini adalah para pengusaha di bidang kuliner yang memiliki menu minuman namun tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memproduksi es batu sendiri. Adapun target pasar bisnis ini antara lain: satu, tempat makan; kedua, penjual minuman dingin; ketiga, kafe; dan terakhir, perorangan atau organisasi yang mengadakan acara dan membutuhkan es batu. Bentuk promosi yang saya lakukan akan menjadi dalam bisnis es batu promosi yang efektif akan membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Beberapa cara promosi yang dapat diterapkan meliputi: satu, media sosial menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk es batu dengan gambar yang menarik dan informasi kontak. Dua, diskon untuk pembelian awal, memberikan diskon atau potongan harga bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah besar atau pertama kali mencoba produk. Ketiga, kemitraan dengan kafe atau restoran lokal, menawarkan es batu secara eksklusif untuk digunakan di kafe atau restoran sehingga dapat dikenal oleh pelanggan yang sudah ada di tempat tersebut. Berikutnya, analisis SWOT, strength atau kekuatan produk. Satu, kualitas produk. Es batu yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, bening, dan tahan lama, cocok untuk kebutuhan berbagai jenis minuman. Kedua, ketersediaan stok yang stabil. Dengan produksi yang teratur, stok es batu dapat bersedia dalam jumlah besar, memenuhi kebutuhan bisnis seperti kafe, restoran, dan acara khusus. Tiga, harga bersaing. Dengan proses produksi yang efisien, produk es batu bisa dijual dengan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Kelemahan produk atau weakness. Satu, ketergantungan pada mesin pendingin. Jika terjadi kerusakan mesin atau pemadaman listrik, produksi es batu bisa terganggu dan menyebabkan keterlambatan distribusi. Dua, biaya operasional yang tinggi. Biasanya es batu menggunakan peralatan pendingin dan penyimpanan kapasitas yang besar, yang memerlukan biaya operasional tinggi, terutama untuk listrik. Ketiga, penurunan kualitas di lingkungan yang tidak terjaga. Produk es batu juga bisa mudah mencair dan menurun kualitasnya jika proses pengiriman atau penyimpanan tidak dilakukan dengan benar. Selanjutnya, keterbatasan varian produk. Masih sedikit variasi dalam es batu yang ditawarkan, sehingga potensi menarik segmen pasar tertentu belum dimaksimalkan. Opportunity atau kesempatan dari produk ini. Satu, peningkatan permintaan dari industri F&B. Dengan meningkatnya jumlah kafe, restoran, dan bisnis minuman, permintaan es batu juga meningkat secara signifikan. Selanjutnya, pasar yang belum tersentuh. Masih banyak area atau segmen pasar yang belum dijangkau, seperti pasar retail kecil dan toko kelontong yang dapat menjual es batu. Selanjutnya, kerjasama dengan pesta atau acara khusus. Banyak acara besar atau kecil seperti pesta pernikahan atau acara perusahaan yang memerlukan pasokan es batu dalam jumlah besar. Selanjutnya, konsumen yang sadar kualitas. Konsumen kini cenderung memilih produk es batu yang berkualitas tinggi dan yang tidak mencari terlalu cepat untuk minuman mereka, memberikan peluang untuk segmen es batu premium. Threat atau ancaman produk. Satu, perubahan musim.
Penjualan es batu bisa menurun drastis pada musim hujan atau ketika cuaca dingin, mengurangi permintaan dan pendapatan. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah dan kenaikan biaya energi. Jika ada peraturan baru terkait konsumsi energi atau kenaikan biaya listrik, hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan mempengaruhi harga jumlah produk. Kesimpulannya, bisnis es batu memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan meningkatnya permintaan dari sektor makanan dan minuman serta acara-acara khusus. Dengan strategi pemasaran yang tepat, kualitas produk yang tinggi, dan manajemen operasional yang efisien, bisnis ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang luas, mulai dari rumah tangga hingga bisnis besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.